Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saudara-saudaraku pemirsa rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur sebagai seorang mukmin terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan yang paling luar biasa jemaah rahimakumullah, terkadang kita belum sempat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah terus menambah nikmatnya kepada kita semua. Maka dari itu, dalam semua aktivitas kita, dalam semua tarikan nafas kita, hendaklah merupakan rasa bersyukur pada Allah semua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau jemaah rahimakumullah telah mengenalkan kepada kita semua Tuhan yang patut untuk disembah. Tidak bisa kita bayangkan jemaah rahimakumullah kalau tidak ada sifat tabligh ataupun sifat amanah yang terdapat pada diri Rasulullah SAW. Maka mungkin sampai hari ini jemaah rahimakumullah, sampai saat ini kita tidak tahu apa yang akan kita sembah. Kita tidak mengenal Tuhan sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, pemirsa rahimakumullah, permohonan maaf karena telah sampai 1 tahun ini saya tidak menyampaikan ataupun tidak memberikan tausiah di channel YouTube ini, dikarenakan saya merenovasi rumah. Jadi tidak ada tempat untuk menyampaikan tausiah karena rumah terkena banjir, jadi direnovasi dahulu. Nah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi karena memang ya renovasi rumah sudah lumayan sehingga kita bisa berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini, pemirsa rahimakumullah, saya akan menyampaikan kekuatan dari sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mukadimah tadi, di pembukaan tadi, saya membacakan surah Al-Baqarah ayat 34, yang mana saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian terjadilah dialog yang sangat menarik pada saat itu antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat.
Dan ketika Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan nama benda sedangkan para malaikat tidak mampu, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Namun ada makhluk yang mana ketika semua para malaikat sujud, ila iblis, dia tidak mau sujud, yaitu iblis. Dan kejadian ini, pemirsa rahimakumullah, berlanjut sampai iblis mengakuin bahwa sujud merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menyampaikan kepada kita semua, iblis berkata, jika anak Adam membaca ayat-ayat tilawah atau ayat-ayat sajadah, lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Syaitan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, diperintahkan sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama, pemirsa rahimakumullah, ketika kita semua sujud, baik itu dalam sujud tilawah, ketika membaca ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah, ataupun dalam semua sujud kita di dalam sholat, maka syaitan ataupun iblis menjauhi orang yang sedang bersujud tersebut. Ini merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh iblis ataupun syaitan. Pemirsa rahimakumullah, paling dikit kita dalam satu hari mentaatin Allah untuk bersujud adalah 34 kali dalam sholat wajib yang kita laksanakan. Dalam 17 rakaat sholat wajib yang kita laksanakan, kita bersujud, maka syaitan pun akan menjauhi kita. Maka pemirsa rahimakumullah, jangan sampai kita berkurang dari sujud kita sebanyak 34 kali minimal, paling dikit sehari semalam. Maka syaitan ataupun iblis akan menjauhin kita. Dan yang kedua, pemirsa rahimakumullah, kekuatan dari sujud ini yaitu mengangkat darajah dan menghapuskan dosa. Hendaklah kamu memperbanyak sujud, kata Rasulullah. Sesungguhnya kamu tidak melakukan sujud sekali untuk Allah, melainkan dengan sujud itu Allah mengangkatmu satu darajah dan menghapus darimu satu dosa. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Pemirsa, Allah sangat senang melihat hambanya yang sedang bersujud. Beda dengan iblis, dia tidak mau sujud wastakbar karena dia sombong, dan dia tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sujud, meletak yang paling terhormat pada diri kita, yaitu kepala kita di lantai tempat sujud karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya lagi, kata Rasulullah, kecuali mengangkat darajah orang yang bersujud, maka sujud juga menghapuskan darimu satu dosa. Allah, pemirsa rahimakumullah, meletakkan dosa-dosa yang ada pada diri kita pada saat kita sujud di punggung kita. Maka berguguranlah semua dosa-dosa kita. Maka sangat dianjurkan sekali kita untuk memperpanjang sujud kita. Semua dosa-dosa yang diletakkan di punggung kita semuanya akan berguguran. Kemudian pemirsa rahimakumullah, yang berikutnya, sujud bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis diriwayatkan, Rabi'ah bin Ka'ab bermalam bersama Rasulullah SAW, dan Rabi'ah bin Ka'ab menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah sesuatu, wahai Rabi'ah bin Ka'ab. Dan Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku minta bersamamu di surga. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, adakah yang lain? Hanya itu ya Rasulullah, kata Rabi'ah bin Ka'ab. Maka selanjutnya Rasulullah mengatakan, bantulah aku dengan memperbanyak sujud dalam semua sholat-sholatmu. Hadis riwayat Muslim. Bantulah aku dengan memperbanyak sujud dalam sholatmu. Pemirsa rahimakumullah, 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud dan witir. Jumlah seluruhnya 40 rakaat. Maka 40 rakaat ini, pemirsa rahimakumullah, kita telah melaksanakan 80 kali sujud. Maka kalau kita ingin bersama Rasulullah SAW, maka pemirsa, usahakan jangan sampai kita kurang dari melaksanakan 40 rakaat sholat yang saya sebutkan tadi. Dan masih banyak lagi, pemirsa rahimakumullah, sujud-sujud yang akan kita lakukan. Bisa lebih dari 40 rakaat atau 80 kali sujud. Misalnya kita menambah dengan sholat duha, atau ditambah lagi dengan sholat sunnah mutlak, dan sebagainya. Inilah pemirsa rahimakumullah kekuatan sujud berikutnya, yaitu bisa mengantarkan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya lagi, pemirsa rahimakumullah, kekuatan sujud ini adalah, kata Rasulullah SAW, seseorang paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, ketika ia sedang sujud. Maka sungguh-sungguhlah dan perbanyaklah doa. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Bersungguh-sungguhlah dalam bersujud dan berbanyak doa. Pemirsa rahimakumullah, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai manusia, sembah Tuhanmu
beribadahlah kepadamu. Dan sekarang jemaah rahimakumullah, kita disebut sebagai anas, sebagai manusia karena masih adanya jasad dan ruh kita. Tubuh dan ruh kita masih bersatu. Dan apabila ruh kita dipisahkan dari tubuh kita, insya rahimakumullah, hanya tubuh kita saja, maka disebut sebagai jenazah. Dan demikian juga sebaliknya, ketika hanya ruh saja yang dipisahkan dari jasad atau tubuh kita, kita disebut sebagai almarhum atau almarhumah. Dan jenazah ataupun almarhum almarhumah tidak lagi diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan saat inilah pemirsa rahimakumullah, kita bisa sepuas-puasnya untuk melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah pemirsa rahimakumullah, puaskanlah jiwa kita, puaskanlah diri kita dengan sungguh-sungguh bersujud. Dan sungguh-sungguh dalam sujud kita perbanyak doa kita. Mungkin kita tidak dapat melaksanakannya pada saat sholat wajib, apabila, dan itu juga mungkin ketika kita berjamaah di masjid. Tapi ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka itulah kesempatan kita untuk memperpanjang, bersungguh-sungguh, memperbanyak sujud kita. Karena jangan sampai pemirsa rahimakumullah, ketika kita tidak lagi disebut sebagai anas, maka ini akan menjadi penyesalan bagi kita semua. Karena kita belum sempat untuk berpuas-puas diri, bersungguh-sungguh dalam sujud kita. Dalam semua sujud, pemirsa rahimakumullah, itu merupakan waktu yang atau saat yang afdol untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sujud dalam semua rakaat, bukan hanya rakaat terakhir saja. Maka dari itu, kita puaskanlah jiwa kita, ya kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pemirsa rahimakumullah, kekuatan dari sujud yang kita lakukan. Yang pertama, sujud itu ditakutin. Ketika seorang hamba sedang bersujud, dia akan dijauhi oleh syaitan, dijauhi oleh iblis. Kedua, kekuatan dari sujud adalah mengangkat darajat kita dan hapuskan dosa-dosa kita. Ketiga, kekuatan sujud bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah SAW. Dan yang keempat, pemirsa rahimakumullah, sujud yang dengan sungguh-sungguh dan dengan doa yang juga dengan sungguh-sungguh, maka sangat berpeluang besar untuk semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pemirsa rahimakumullah, mumpung diri kita masih disebut anas, disebut sebagai manusia, kita perbanyak sujud kita. Kita sungguh-sungguh dalam bersujud, dan semoga sujud yang kita lakukan juga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah melihat kita sujud, Allah
sangat senang sekali dengan diri kita. Dan sujud ini juga pemirsa rahimakumullah akan mengantarkan kita jadi hamba-hamba Allah yang mempunyai jiwa yang tenang. Semoga yang saya sampaikan pada saat ini bisa menjadi semangat bagi kita semua dan juga bisa menjadi pengetahuan ilmu kita bagi kita untuk benar-benar bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pemirsa rahimakumullah untuk selalu mendukung apapun juga dalam setiap channel, untuk subscribe, kemudian juga untuk like, juga memberikan komentar untuk lebih baik lagi channel-channel YouTube dakwah agar bisa eksis dan juga bisa istiqomah dalam berdakwah. Salam untuk keluarga, salam untuk kaum mukminah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.